Selamat datang Bapak dan Ibu dosen di hasil proyek Stupa 7 saya yang bernama Port 4.5 Quarter, yaitu sebuah pusat dari online trading bagi para pengguna online shop yang merupakan sebuah bentuk upgrade dari pusat perbelanjaan. Proyek ini merespons terhadap suatu isu yang kerap marak saat ini, yaitu terancamnya pusat perbelanjaan dikarenakan perkembangan atau determinasi teknologi. Mungkin belum dirasakan sepenuhnya, tetapi hal ini akan terjadi seiring perkembangan zaman. Salah satu contoh kecil yang sudah dirasakan yaitu adanya jasa antar barang, beli minum, berbelanja lewat aplikasi Gojek atau Grab maupun online shop. Port 4.5 merupakan pusat dari online trading yang selama ini sulit dan susah menggapai pihak yang terhalang oleh layar, menjembatani dan mengisi gap yang ada di antara online shop dan off-store. Tujuan utama dari Port 4.5 adalah untuk menjadi wadah bagi para shoppers di off atau on store dan bertukar barang, pengalaman, dan cerita dari influencer Instagram yang berpengaruh pada perputaran ekonomi di dunia maya. Membawa mereka untuk andil dalam keterbukaan dan kepercayaan online shop dengan pihak buyer untuk membuktikan segi kualitas serta mengedepankan teknologi dalam bertransaksi atau melayani sehingga mempermudah masyarakat untuk berbelanja online shop. Untuk sayapnya sendiri, saya memilih Ratu Plaza sebagai bangunan yang menurut kami sudah terkena dari dampak teknologi tersebut. Tapak ini dikelilingi oleh Senayan Golf Center, Senayan City, Senayan Trade Center, Plaza Senayan, Perpus Kemendikbud tersendiri, Efek Sudirman, dan kawasan SCBD. Saat di sekitar lokasi tapak, sangat terasa jika mobilitas di Jalan Sudirman sangatlah kencang. Apalagi di saat-saat tertentu seperti adanya Car Free Day, pergi kantor maupun pulang kantor. Karakteristik daerah Senayan juga kental akan bisnis distriknya dengan daerah TOD, dengan daerah aktif dan wadah olahraga, dan mempunyai banyak pusat perbelanjaan. Dari diagram yang pertama, terlihat aktivitas bangunan yang hidup dari dua program utama, yaitu servis elektronik, restoran yang dipenuhi oleh pekerja kantoran saat makan siang, lalu supermarket. Diagram selanjutnya adalah diagram yang memperlihatkan aktivitas atau mobilitas yang berjalan setiap harinya. Bisa dilihat perbandingan intensitas keramaiannya lebih ramai di luar dibandingkan dalam mall yang tidak seperti mall biasanya. Di sini tentu saja ada penyebab mengapa Mall Ratu Plaza mempunyai pengunjung lebih sedikit. Dari sekian banyaknya penyebab, sangat disayangkan jika mobilitas yang sedang berjalan tinggi di luar tidak dimanfaatkan sehingga mall menjadi mati. Jika dilihat, saat dua diagram tersebut digabungkan, terlihat bagaimana bagian yang tidak tergesek yang menandakan tingginya aktivitas manusia yang sedang berjalan tetapi minimnya aktivitas yang berjalan di dalam bangunan Ratu Plaza. Dengan konsep ingin membawa usaha-usaha menjadi pasar besar secara bergantian, para online shop bisa membuka baru dari mall tersebut, dibungkus dengan pop-up store yang sifatnya fleksibel, bisa menyesuaikan dengan mobilitas yang sedang berjalan di sekitar bangunan. Program yang diusung pada Port 4.5 ada event hall, yaitu bertujuan dimaksud untuk mewadahi dan menyelenggarakan event-event yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah. Peleburan antara online dan offline bisa didapat di sini, menghadirkan pihak-pihak yang bekerja di bidang media ke para masyarakat yang hanya menontonnya dari layar kaca. Contoh eventnya ada YouTube Fun Fest, Launching Store by BLP by Lizzy Para, Maker Fest 2019 by Tokopedia, Lazada, lalu ada Influencer Awards by Bcraft. Lalu selanjutnya ada Runway Fashion Show, lalu ada Retail Experience, ada Instagram Algorithm yang dimana sebuah scenario system yang mengisi gap antara online dan off-store tersebut. Scenario yang dimaksud adalah pertama, pesan melalui online. Pesan ini didapat dari online shop tersebut, lalu yang ada yang namanya display area. Display area ini dibuat untuk memasarkan online shop yang mengendorse para influencer yang sebelumnya sudah dikurasikan, bersifat 24 jam seperti Instastory. Barang display akan dipajang selama 24 jam. Lalu ada bersifat pop-up area, yaitu bersifat tenant mix, dibagi atas beberapa kategori endorsement. Lalu yang ketiga ada booking area. Jika ingin memesan, bisa langsung booking dengan layar yang disediakan. Lalu ada locker area, yaitu ruangan di mana seperti kotak pos.
Barang yang sudah dipesan akan diantar ke anchor terdekat, lalu diletakkan sesuai nomor loker yang didapat. Lalu ada unboxing area. Setelah mengambil barang dari ruang loker, barang di-unboxing dengan manual sendiri. Tujuannya untuk melihat apakah ada kecacatan di barang tersebut. Disediakan juga alat untuk membuka paket. Jika puas dengan produk, langsung ke ruangan packaging area yang disediakan paper bag beserta alat untuk packaging lainnya. Lalu jika tidak puas, barang dikembalikan ke loker, lalu lapor ke petugas dan di-recheck melakukan konfirmasi terhadap online shop dan petugas dan mengisi form questionnaire. Lalu semua packaging yang sudah dibuka dan dirapikan di ruangan recycle. Lalu selanjutnya ada the chamber room, yaitu terkoneksi dengan Instagram algorithm, sifatnya personal dan tidak diganggu oleh banyak orang. Lalu ada lokakarya, pop-up hall store, amphitheater, lobby, distribusi area, loading dock, outdoor F&B, ada plaza, mini permanen retail, sport area, CFD prospeknya itu dengan mini permanen retail yang berada di depan mall tersebut. Nah, sistem Instagram algorithm jika diterapkan di titik-titik mall di Jakarta yang peningkatan online shopnya tinggi dan bekerja sama dengan beberapa jasa pengiriman, Instagram algorithm menjadi kotak pos dan pintu antara dua dunia. Jeda yang akhirnya diisi dengan jasa dan wadah sehingga mumpuni untuk melayani masyarakat.